yang malam hari ini insya Allah teman-teman semua masih dalam kesibukan yang akan jelas menyempatkan ya untuk bisa hadir dalam Orang sukses. pening Mitra Ponsel Cilendek. Semoga dengan kehadiran teman-teman semua di tempat di toko Mitra Ponsel ini memberikan keberkahan dan kedepannya bisa berjalan sukses dan lancar. Amin. Begitu juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan untuk semua usahanya juga makin sukses, makin berkah, sehingga teknisi ponsel dan pengusaha servis tetap maju dan makin jaya. Amin. Mungkin nggak panjang lebar ya, intinya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa bersinergi dan makin bisa bermitra lagi. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim manajemen Mitra Ponsel ya, intinya minta doanya. Oke, acara selanjutnya itu masih sambutan yang ketiga, yaitu dari Ketua Umum Oprek Ponsel Bogor Bapak Herman Jabri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Allahu Akbar. Sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau kangen-kangenan. Amin. Mungkin saya mewakili Oprek Ponsel Bogor mengucapkan selamat atas grand openingnya Mitra Ponsel. Semoga Mitra Ponsel barokah, lancar jaya. Amin. Ownernya selalu sehat walafiat. Amin. Sehat, murah rezeki. Banyak terima kasih kepada tim atau teman-temanku OPD yang telah mau meluangkan waktunya begitu. Amin. Kalian luar biasa. Mungkin nggak banyak cakap Pak ya, karena saya gemeteran Pak. Yang penting syarat Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya yaitu dari TPC 3 Bapak Nano. Waktu dan tempat kami persilakan. Kan itu mah DPD nantinya. Kan ketuanya ini sekarang. Ini ketua TPC. Ketua TPC. Ya, ini ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Yang pertama-tama intinya Allah yang menciptakan langit dan bumi, jadi tidak ada salahnya untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Yang kedua, pepatah telah menyatakan atau berkata, maksimalkan ikhtiar. Ikhtiar itu perbuatan, rezeki insya Allah kejutan. Jadi kita doakan mudah-mudahan ikhtiar Bapak Tudistor garis miring Kepsek PTA garis miring Ketua DPD garis miring naon deui tanya apa. Nama kita doakan untuk kita semua, kedua teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, kita doakan Mitra Ponsel berjaya, memiliki keberkahan dalam usahanya, melancarkan rezekinya. Intinya doa yang terbaik untuk Mitra Ponsel pada malam hari ini. Mungkin
Itu saja yang dapat saya kami sampaikan. Ikhlas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Di Bogor saya ketua KP, jadi isukan saya bulan Maret pemilihan anggota. Oke, terima kasih perwakilan dari TPC 3. Selanjutnya itu sambutan dari perwakilan Tespoin DPD Bogor Raya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi umarana bi tazkiyatin nafsil umratil qalbiyyah wa ala alihi wa ashabihi karimil bararah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu. Amin. Wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amma ba'du. Yang saya hormati sebuah komunitas alladzi lam yuzkar ismuhu anu teu disebutkeun namina hiji-hijina tapi henteu ngirangan rasa hormat kaula salaman. Ada yang beda untuk sambutan kali ini. Biasanya saya sambutan berdiri pas sambutan dari ketua TPC 3, dan untuk sekarang ada yang beda karena sekarang saya nggak berdiri dan saya mewakili Bapak Ade Bataan. Saya mewakili Ketua Umum Tespoin DPD Bogor Raya yaitu Pak Ade Ihsan yang sekarang kebetulan lagi sariawan, kayaknya nggak bisa sambutan. Sama-sama saya ucapkan terima kasih untuk semua anggota, semua ketua dan semua yang hadir untuk kedatangannya menghadiri undangan dari tua kita, tua Tespoin di Perkotaan Bogor Raya, tapi beliau mengundang kita bukan untuk menghadiri DPD Bogor Raya ya. Jadi beliau mengundang kita untuk tasyakuran atau selamatan dibukanya mitra ponsel cabang konter beliau, cabang Budi Seluler ya, Budi Seluler Budi Store. Mudah-mudahan dibukanya konter ini jadikan sabab wasilah. Jadikan sabab wasilah karena kesuksesanana, karena keberkahanana, karena naon-naon bae anu dipajukeun ku mantena ke jenjang anu lebih utama, lebih maju, lebih meningkat lagi. Itu aja. Mungkin itu aja Pak, itu cukup. Amin. Amin. Yaudah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Itu sekedar mewakili Pak Ketua saja. Selebihnya saya serahkan lagi ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus ketua TPC 3 ya Pak Nano. Oke, sambutan berikutnya yaitu dari perwakilan STTB Bapak Askar. Atau perwakilan siapa? Pak Andre. Oke. Saya yang lebih berkenan. Nah, Pak Andre nggak Pak? Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan berkumpul di tempat ini. Gimana kinani dipanggil tudungan-tudungan sumber nasihat kita isoran. Amin. Dohot. Ya menaruh mitra konselor onerna tuginjang nyari semakin sukses. Pengirim juga tudungan-tudungan teknis risol sudah tuginjang nyari hal kesehatan mas sukses usahana. Amin. Sudah empat nama tudungan-tudungan na bisa merohani pusat. Bingung kan? Nah begitulah tadi saya. Horas. Saya juga bingung. Nah sekarang kebalikan.
Jadi inti ceritanya semoga yang pada hadir di sini kita semuanya sehat-sehat dan lancar rezeki. Amin. Juga terima kasih atas undangannya dari Mitra Konser, terutama Pak Ade. Yang gimana ya? Intinya semoga makin lancar dan jaya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. STTP Bapak Azkar ngumpul itu. Sambutan berikutnya yaitu perwakilan dari honor-honor ya, keluarga-keluarga kita. Yang pertama yaitu dari Jembatan Sel dan lain-lain ya, soalnya banyak. Bapak Asep dan ya, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ayo Pak Asep, bahasa Siro mainak. Ayo. Ayo bahasa Siro, ayo bahasa Medan. Permintaan tuan rumah. Nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada abang saya Bapak Rizan telah membuka cabang baru. Mudah-mudahan dilancarkan, Amin. Amin. diberkahkan ya. Sehingga mudah-mudahan terutama disehatkan ya, semuanya lancar. Amin, amin, amin. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut di owner Dutasel nggak apa-apa di sini, Pak? Alhamdulillah, terima kasih atas sambutannya dari owner Jembatan Sel dan Tim. Sambutan yang kedua yaitu dari Duta dan area Sel. Waktu dan teman kami persilakan. Tes. Wah, dikasih waktu. Terima kasih sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa ni'matillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabi abada. Rabbi sholli wa Amin. Amin. Allah Ta'ala fil kitabil karim. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Ja'alallahu li kulli shay'in qadira. Sadaqallahu al-'azim. Al-ayah Allahumma arhamna bil hidayatil Qur'an. Amin. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam semoga sabda diberikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa sudah terpanjatkan oleh para rekan-rekan sekalian, dan alhamdulillah ternyata doa-doa yang sudah dipanjatkan dan diaminkan tentunya itu terkabul sampai saat ini, sehingga kemudian berkahan itu udah nampak nih. Buka cabang lagi, buka toko lagi, makan-makan lagi, ngopi-ngopi lagi. Itu berkat dari doa-doa yang memang sudah diaminkan sama-sama dan didawakan sama-sama juga. Amin. Yang jelas selamat bagi khususnya untuk Adik Ihsan ya, dan tentu rekan-rekan semua ya, saya nggak terlalu paham, nggak terlalu tahu jajaran komunitas baik ketua dari tingkatan apapun. Yang jelas mudah-mudahan bisa terus memberikan kehidupan ya bagi rekan-rekan teknisi pada khususnya ya.
Mudah-mudahan semakin berkah lagi, baik Mang Ade maupun semuanya, semakin dilapangkan rezekinya dan tentu disehatkan badannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan Ponsel dan atas opening mitra Ponsel, semoga lancar dan sukses menjadi kesehatan sama ownernya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Pak Sayatin atau Bapak Ade Pataya, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ada. Perwakilan siap. Ada. Oke, berhubung waktunya sudah sangat mendesak ya. Terakhir, sambutan terakhir yaitu perwakilan dari BTA Bapak Raden Iswakto. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Edi Saputra dan Pak Pujiantono atas telah dibukanya toko dan konter handphone mitra ponsel di Ciledug. Semoga dengan dibukanya toko baru jadilah dan berkah, dan pahala, dan rezeki. Amin. Saputra, Budi, dan mungkin para karyawan semuanya. Di sini saya mewakili dari BTA yang mungkin sebenarnya sudah termasuk dalam tim dari Mitra dan Ruby, mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan, rekan-rekan yang hadir di sini atas waktunya untuk menghadiri silaturahmi dan pembukaan dari toko Mitra Ponsel ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan telah banyak membantu mensupport hubungan dalam bentuk apapun atas bentuknya dan bisa dibukanya toko mitra ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sekedar menggugurkan kewajiban aja ya, syarat begitu. Kami mohon teman-teman abang-abangku minta kerjasamanya ya. Siapapun yang lagi ada masalah kasus software atau hardware saat ini bisa ditanya jawabkan dulu Pak. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ketua TPC. Ya. Curhat. Oke, baik, terima kasih. Dikarenakan saya baru pertama kali ya, baru untuk ikut belajar bareng oprek Ponsel Bogor ini. Yang mungkin dari TPC 3 cuma Kang Nano yang udah beberapa kali ikut. Kalau saya jujur baru kali ini saya ikut. Itu pun berhubung karena sekalian ya mungkinnya, jadi saya kepaksa ikut ini acara latihannya. Alhamdulillah sekarang bisa ikut untuk sesi bedah kasus ini Pak ya, untuk bedah kasus. Jadi ini sekedar menggugurkan kewajiban, dibilangnya menggugurkan kewajiban karena untuk persiapan belajar barengnya pun yang biasanya ada proyektor, ada ya persiapannya yang itulah. Karena sekarang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, jadi tetap kita harus belajar juga ya Pak.
Kita buka kasus dari mulai dari Pak Bujet. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Pak Ketua mungkin sedikit mau menjelaskan dulu ya sama teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini masuk dalam sesi belajar bareng OPP. Jadi teman-teman, OPP itu sama-sama kita kenal adalah sebuah komunitas yang otomatis juga harus sudah memiliki program ya. Yang program umum salah satunya adalah belajar bareng OPP yang diadakan setiap 1 bulan sekali. Nah, berhubung malam ini sekalian kita ada tasyakuran dan selamatan mitra ponsel, kita dari pengurus di Oprek Ponsel Bogor kemarin menyarankan ke grup bahwa untuk sekalian kita adakan dar dan belajar bareng OPP season ke 382 ya. Yang alhamdulillah masih konsisten teman-teman hadir dan terus menggali ilmu untuk kebaikan kita juga dalam gereja kita masing-masing gitu ya. Nah, adapun yang kita pelajari itu biasanya benar kata Pak Ketua, ada persiapan khusus. Contohnya yang pertama pasti ada pemateri, yang kedua sudah pasti ada tool alat yang bisa kita pergunakan untuk peraga biasanya. Tapi hari ini karena persiapannya kurang, untuk menggugurkan syarat dari belajar bareng, tadi Pak Ketua menyarankan untuk sharing kasus. Nah, saya sedikit mau menstimulasi nih sama teman-teman. Untuk di sharing kasus ini kan udah pasti kita berbicara tentang seputaran kasus-kasus ponsel hari ini. Nah, untuk salah satu contohnya misalkan hardware ataupun software, kalau teman-teman ada yang memiliki kasus handphone yang saat ini yang sulit atau apapun, kemungkinan ada teman-teman yang sudah pernah mengeksekusi dan lain-lain, bisa kita sharing ya, sharing kasus. Contohnya misalkan barangkali teman-teman sudah menemukan ramuan untuk kasus FRP gitu kan di Samsung ya, Android 16 misalkan, ya boleh juga di sharing di sini karena di OPB kita utamakan sharing bahasanya. Teman-teman, barangkali misalkan ada Pak Ray ya, guru besar juga di sini, terus ada Pak Hari Rajasa juga, ada Pak Ajam Aid ya, guru besar kita di OPB, itu juga sama Mang Relu, lalu ada Ngos, ada Sihab, ada Mas Gis dan teman-teman yang lain. Bisa juga untuk sedikit untuk men-sharing apa saja yang kira-kiranya bisa kita diskusikan dalam belajar bareng ini. Itu Pak Agus. Monggo apa sih jauh begitu? Misalkan contoh apa sih yang hari ini sedang sering terjadi dan viral di kasus iPhone gitu ya, apa saja yang harus diperhatikan dan lain-lain. Apa dulu sedikit banyaknya apa? Untuk kasus viral untuk iPhone pada umumnya dari adanya kasus yang umum atau yang sering terjadi, dan rata-rata yang paling umum, paling viral untuk mungkin sampai saat ini yang paling banyak kasus berdatangan adalah kasus iPhone 11. Yang paling umum adalah bisa dibilang ampere angker, ampere gantung atau apalah itu biasanya luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Nah, tadi ada apa tadi bilang untuk LCD Mbak ya. Saya mau sedikit ini lagi biar teman-teman. Tapi yang jawab Mas Agus nih sekarang. EPROM itu di LCD bawah ori.
itu dia adalah chip atau IC yang menyimpan data si LCD agar bisa terverifikasi di LCD baru gitu. Nah, saya pengen nanya ke Pak Agus juga nih, Pak Agus, untuk misalkan itu kan tadi LCD, jadi intinya berarti di iPhone 11 sampai ke atas biasanya itu wajib agar terverifikasi memindahkan chip. Nah, kalau untuk Pak Agus tadi ada yang sempat kurang terbahas untuk cara tag on atau baterai ini kan sering nih untuk HB ini apa health battery ya, health battery BH ya. BH ini kan sering nih ada beberapa teman-teman tanya ke saya, Pak, gimana sih caranya agar BH-nya kembali sesuai dan tidak ada notif ketika pergantian baterai. Nah, kemarin dijawab juga kan kebetulan di STB itu kan ada beberapa seri baterai yang sudah bisa diagnostik ya, yang bisa langsung tanpa tag on ataupun. Nah, tapi saja sepatutnya. Nah, saya pengen tanya sama Pak Agus tentang seputaran baterai di iPhone. Mangga Pak Agus. Oke, siap, terima kasih. Interface iPhone ya, terutama di baterai atau LCD, yang saya tahu, yang saya pernah alami, itu kita tahu dari tipe iPhone 11 mungkin ya, cuman dari XR ya ke atas ya. Kalau X ke bawah kan udah nggak ada masalah itu. Bahkan sekarang juga ada baterai yang baterai keluaran yang baru yang mungkin sudah, kalau dulu kita mau ganti baterai itu nanti di situnya kan strip ya. Kalau sekarang kan ada nih yang baterai yang LF juga dari LF atau lock on, itu baterai yang baru pun tanpa dipindah chip, tanpa dipindah sirkuitnya itu bisa ada kapasitasnya muncul, kesehatan baterainya 100% mungkin, tapi di atasnya kan ada tetap tidak terverifikasi ya itu. Dan untuk pindah chip sendiri, kalau di baterai mungkin bukan pindah chipnya ya, pindahnya saya bilangnya sih pindah apa sih namanya, sirkuit baterainya itu, BMS-nya itu. Kecuali yang saya pernah alami, pernah saya pindahin IC-nya tuh yang kecil karena sobek. Karena sobek udah nggak bisa jumper, saya pernah ambil chipnya doang yang kecil itu dipindahin, dan itu pun working, sebenarnya working juga ya, bagus tested. Saya pernah nyobain itu, tapi ya resikonya memang agak ini juga sih, mungkin itu mah saya lagi nggak apes aja. Kalau lagi apes mah hilang congkel ya kan. Ketika yang bilang tadi itu apes nggak ada di kalender tuh gitu, walaupun hand skillnya udah jago, hand skillnya udah cukup, udah profesional lah, pas kegedean aja hilang itu udah namanya apes juga, sampai saya ketemu. Ya kalau mindahin sesuatu yang kecil kayak gitu Pak. Untuk baterai tadi itu masih Pak pertanyaannya, jadi verifikasi amannya apa? ya, trik yang paling ini ya, efisien ya buat pindahin itu ya, satu memang kita mendingan pindah hanya itu tadi, BMS-nya kita pindah. Tapi untuk tipsnya ya, untuk BMS yang mau dipakai lagi untuk kita kan misalkan ada dua nih, berarti baterai yang satu kita ambil sel baterainya yang mau dipakai, yang satu BMS-nya yang mau dipakai. Itu kalau saran saya untuk nyopotin sel baterai dari baterai yang itu, jangan pakai solder saja. Jangan pakai solder, usahakan jangan pakai solder, mendingan digunting. Udah digunting, kalau mau dibersihin ya bersihin, kita bersihin biasanya pakai pisau, pelan-pelan dicopot sengnya. Nanti untuk pemasangan saya biasa pakai solder, cuman jangan terlalu panas. Saya pakai 300 di soldernya, 300 derajat, pasang secepat mungkin, yang penting dia udah kelihatan nempel udah. Tapi yang lebih aman lagi kita pakai baterai welding ya, welding baterai. Kalau mungkin memang agak nggak semua tempat, tapi ada juga mungkin ya, ada yang belum ada gitu. Itu solusi untuk yang nggak ada welding.
yang sudah ada welding ya lebih aman untuk pakai welding baterai. Jadi yang penting walaupun bawaannya kita ada dilipat-lipat 2 kali ya, 2 kali lipat. Kalau yang copotan biasanya kan saya potong di ujungnya, potong tuh, jadi tinggal sedikit, jangan paksain dilipat juga. Udah, yang penting asalkan dia udah nyampe pakai welding baterai itu lebih aman. Itu sih untuk pemasangan baterai. Dan lebihnya untuk pesanannya ya, kalau pengen cari aman lagi kita konfirmasi aja ke user. Kalau saya sih sekiranya user sekiranya emang beresiko, kita angka baiknya memang konfirmasi ke usernya bahwa kalau ada pergantian baterai itu, kalau di saya ada 2 harga Pak. Kalau di saya ada 2 harga, saya kasih harga sekian, tapi ada notif nanti. Itu tidak berpengaruh ke kinerjanya, tetap baterainya awet, cuman yang jadi masalah itu tidak terverifikasinya. Kalau tetap pengen terverifikasi, nah itu kan kita berarti ada risiko pemasangan yang lebih ini lagi ya, lebih berisiko lagi. Dan saya pun ke user ada jasa buat pindahinnya, dan itu beda, kita bedain harganya. Kalau dia tetap mau ya udah kita proses. Kalau yang nggak ribet sih orangnya, biarin, yang penting mah awet pasang, nggak usah dipindahin, lebih aman. Itu aja sih Pak untuk pemasangan baterai, dan itu berlaku untuk iPhone XR ke atas ya. Apalagi yang kalau baterai, kalau iPhone yang sekarang itu kan kita memang kalau memang IBM